Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur buat siang hari yang diberkati ini Tuhan. Ada waktu kesempatan bagi kami untuk duduk sejenak di hadapan hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk belajar sedikit dari bagian firman-Mu. Berkenan Tuhan memberikan hikmat, pengertian, kemampuan bagi kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran yang akan kami baca dan kami renungkan, serta melalui kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau memampukan kami, untuk kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami sehingga kebenaran ini boleh mendapat tempat di dalam kehidupan kami yang menghasilkan buah di dalam hidup ini. Ini doa, ini sembahyang, ini syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup dan yang berkuasa itu. Kami telah datang berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini saya rindu untuk kita belajar satu bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan secara bersama-sama dari kitab Peratapan. Kitab Peratapan pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Peratapan 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Saya memberi tema untuk renungan siang hari ini di bawah satu tema, selalu ada harapan di tengah ratapan. Selalu ada harapan di tengah ratapan. Bagian firman Tuhan ini akan dibacakan oleh 3 orang mahasiswa dari tingkat 2. Mari silakan 3 orang. Peratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 dengan judul, dengan perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ayat 1. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seteru. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya. Pada saat ia terdesak, jalan-jalan ke kota Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawannya menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput.
Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan mendengarnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan mengelilinginya, menghilangkan mukanya. Kenajisan mereka pada ujung kalinya. Ia tak berpikir akan akhir, sangatlah dalam ia jatuh. Ia orang yang menghiburnya, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluhlah kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apa ada keadilan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana. Tak kala murka yang menyala-nyala, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua perlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota. Tak tala mencari makanan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar kekuatanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadahku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seturu-seturuku mendengar tentang kecelakaanku, mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku.
Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku, dan karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Selalu Ada Harapan di Tengah Ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan itu merupakan sebuah ekspresi besar dari rasa duka, dan seringkali itu ditunjukkan dalam bentuk musik, syair, ataupun lagu. Jadi ratapan itu merupakan sebuah ekspresi besar dari rasa duka, dan seringkali itu dalam bentuk musik, syair, atau lagu. Baik, ratapan kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani, kata ratapan ini, kitab ratapan ini dia menggunakan ini, Eka. Eka tidak ada di sini ya. Eka. Jadi Eka itu adalah nama kitab ratapan di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Nah, kitab ratapan ini dia berisi tentang ratapan yang mengungkapkan kesedihan yang sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Jadi dalam kitab ratapan ini berisi tentang ratapan yang mengungkapkan kesedihan yang sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Termasuk di dalamnya keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud. Yang kedua itu pembinasaan sama sekali dari tembok-tembok kota, bait suci, istana raja, dan kota pada umumnya. Dan yang ketiga, ratapan ini berhubungan dengan pembuangan yang menyedihkan ke Babel dari kebanyakan orang yang tidak dibunuh. Nah, pertanyaannya bagi kita, siapa sebenarnya yang menulis kitab ratapan ini? Siapa yang menulis ratapan ini? Pertama, menurut tradisi dari masa lampau, Nabi Yeremia lah yang menulisnya. Tokoh-tokoh gereja yang mendukung seperti Origenes, itu pada abad kedua dan ketiga Masehi. Kemudian ada Hieronymus, abad keempat Masehi. Mereka berpendapat bahwa ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Itu yang pertama. Yang kedua, Perjanjian Lama LXX Septuaginta ini juga memasukkan nama Yeremia dalam judul kitab Yeremia ini. Ratapan ini. Kemudian yang ketiga, gaya dan beberapa kata itu sama. Yang pertama, kalau dalam ratapan 1 ayat 15 dan Yeremia 8 ayat 21 itu menggunakan istilah putri Yehuda. Kemudian ada mataku mencucurkan air. Itu ratapan 1 ayat 16a, dan itu ada juga di dalam Yeremia 9 ayat 1 dan juga 18b. Kemudian piala murka Allah. Ratapan 4 ayat 21 dan juga Yeremia 49 ayatnya yang ke-12. Dan yang keempat yang menjadi pendukung bahwa Yeremia lah yang menjadi penulis kitab ratapan ini, yaitu penjelasan mengenai kehancuran kota Yerusalem itu tepat sekali. Jadi ini ada kemungkinan bahwa yang menjelaskan itu adalah seorang saksi mata seperti Yeremia. Mengapa ada ratapan? Mengapa ada ratapan dari Yeremia? Kitab ratapan ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa sebenarnya ratapan ini untuk mengakui bahwa peristiwa keruntuhan, kehancuran, pembuangan, tragedi tersebut merupakan hukuman Allah
yang dahsyat atas Yehuda dikarenakan pemberontakan berabad-abad dari para pemimpin dan penduduknya terhadap Allah. Tetapi ratapan ini juga mau menjelaskan bahwa Yeremia bukan hanya mengakui bahwa Allah benar dan adil dalam segala jalannya, tetapi juga bahwa Dia itu murah hati dan berbelas kasihan kepada mereka yang berharap kepadanya. Jadi, ratapan ini sebenarnya memungkinkan umat Yehuda untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan mereka dan memandang lebih jauh dari hukuman pada saat itu kepada Allah yang akan memulihkan kembali umatnya kelak. Jadi ratapan ini bukan hanya berbicara tentang kehancuran, kejatuhan, keruntuhan, dan pembuangan, peristiwa yang tragis, yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan itu. Tetapi ini juga berbicara tentang sebuah pengharapan di tengah-tengah keputusasaan itu. Menarik kita ratapan ini karena susunan dari syair dalam ratapan ini sangat unik. Kenapa unik? Karena ini merupakan akrostik abjad Ibrani kitab ratapan. Dia dikatakan unik karena merupakan akrostik abjad Ibrani. Artinya setiap ayat dalam setiap pasal itu, ada 5 pasal, itu dimulai dengan huruf Alef. Alef itu adalah abjad pertama dalam Ibrani dan diakhiri dengan Taf, huruf terakhir. Kalau dalam bahasa Yunani tingkat 4, Alfa, terakhir Omega. Indonesia A sampai Z. Jadi unik ya. Unik kenapa dia sebut unik? Karena ini merupakan akrostik abjad Ibrani. Coba kita lihat yang pertama. Akrostik itu berarti dia disusun secara teratur ya. Mulai dari mana? Alef sampai dengan Taf. Dari Alef sampai dengan Taf. Coba dibaca yang pertama. Satu kata saja, silakan yang Pak Kardon. Eka. Eka ini saudara perhatikan. Dia dimulai dengan huruf Alef. Yang kedua silakan. Bako. Bako ini dimulai dengan huruf Bet. Sama? Yang ketiga? Galta. Gimel. Gimel. Yang keempat? Darbe. Dalet. 1, 2, 3, 4. Ratapan 1, ratapan 2, ratapan 3, ratapan 4. Dimulai dengan akrostik Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Ini sama kan? 1, 2, 3, 4. Susunannya masih berurutan. Oke. Yang berikut. Silakan. Wanda dan Hayu. He. Kemudian yang berikut. Wayeset. Vav. Kemudian yang berikut. Sakra. Ya. Sain. Yang berikut ayat yang ke-8. Het. Sudah ada 8 huruf ya? Apa ada yang melompat? Tidak ada, masih berurutan. Oke, next yang berikut.
Ratapan 1 ayat 9 dimulai dengan tum'ata. Dimulai dengan ini apa nih? Tingkat 4. Tet. Kemudian ratapan 10, 1 ayat 10. Yado. Yado dimulai dari yod. Kemudian kolama. Kaf. Ratapan 1 ayat 12. Lo. Dimulai dengan lamet. Masih berurutan, sudah setengah bagian ya, masih berurutan. Kemudian 1 sampai dengan 13 ayat 1 ayat 13 sampai dengan 17. Mimarom. Mem. Kemudian 1 ayat 14. Nun. 15. Sila. Samek. 16. Al-ele. Ain. 17. Persa. P. 18 sampai dengan 22. Sadik. Sade. Kemudian 19. Karati. Ada karati di sini kah? Tidak ada. Kof. Kemudian 1 ayat 20. Siapa 1 ayat 20? Itu Martin. Ini bacanya Martin. Re apa nih? Re-e. Ya. Saudara perhatikan. Ayat 21 ini ada 2 tanda di sini yang sama. Ini sebenarnya kalau kita hitung ada 23 kan? Tetapi karena 2 huruf ini dijadikan 1 sehingga hitungannya cuma 22. Sain. Dan yang terakhir, sin. Sin itu dijadikan 1. Dan yang terakhir itu adalah taf. Apa nih kata terakhir? Tobo, kok mana Tobo? Ferdianto Tobo ada? Ini Tobo penama. Ini Tobo kan? Oh bukan Tobo, Tabo. Ya, tambah K di belakang tadi kalau dia pakai kaf berarti Tabo. Ya. Jadi lihat, itu keunikan dari kitab Ratapan. Jadi susunan syair Ratapan ini merupakan sangat unik karena merupakan akrostik abjad Ibrani yang disusun dari alef sampai dengan taf. Alef sampai dengan taf. Dari susunan ini selain mempermudah penghafalan, tetapi ada 2 hal penting juga yang mau ditekankan. Yang pertama, susunan ini mau menyampaikan gagasan bahwa ratapan-ratapan ini lengkap. Artinya meliputi dari A sampai Z, dari alef sampai taf. Tetapi yang kedua, dengan menyusun semua ratapan sedemikian, sang nabi itu sebenarnya dibatasi untuk terus-menerus meratap dan menangis. Mengapa? Karena semua ratapan itu ada akhirnya. Dengan menyusun semua ratapan sedemikian dari alef sampai dengan taf, sang nabi itu sebenarnya dibatasi untuk terus-menerus meratap dan menangis. Mengapa? Karena semua ratapan itu ada akhirnya. Atau ada yang meratap dan tidak habis-habisnya. Pasti ada akhirnya kan? Saudara meratap 1 hari saja, saudara suara sudah hilang, tinggal 10% mungkin. Jadi semua ratapan itu ada akhirnya, sebagaimana halnya suatu saat pembuangan akan berakhir dan Yerusalem akan dibangun kembali. Ratapan apakah yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari alami? Atau tidak ada yang meratap saat ini?
tidak ada yang berkeluh kesah saat ini. Tidak ada yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Tidak ada yang saat ini sedang ada di dalam tekanan, di dalam penderitaan. Semua baik-baik saja kan? Pasti ada. Saya tidak tahu. Tapi saya akan menunjukkan sebuah, saudara silakan menyimaknya. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saya tidak tahu ratapan seperti apa yang saat ini sedang ada di dalam diri saudara, tapi saya percaya pasti ada ratapan. Apalagi tingkat 4 yang saat ini mendekati 1 bulan lagi akan mengikuti ujian. Ratapannya luar biasa. Tapi ingatlah, sama-sama baca. Selalu ada harapan di tengah ratapan. Kenapa? Karena sama-sama kita akan baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Amin. Tuhan memberkati.